Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insani Martiah. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4 dengan NPM 46. Di sini saya akan menjelaskan tentang 8 jenis aktivitas siswa menurut Dietrich. Nah, untuk selanjutnya yaitu aktivitas siswa itu adalah segala kegiatan yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran berlangsung, baik aktivitas fisik maupun aktivitas mental. Nah, aktivitas fisik ini misalnya kayak menulis, berbicara, membaca, atau bergerak. Nah, sedangkan aktivitas mental yaitu meliputi berpikir, terus memahami, terus mengingat, atau menganalisis materi pembelajaran. Nah, kedua aktivitas itu kayak saling berhubungan dengan satu sama lain dalam proses belajar mengajar dan itu sangat penting. Nah, menurut Dietrich ini terdapat 8 jenis aktivitas siswa dalam pembelajaran. Nah, yang pertama itu ada visual activities, terus oral activities, listening activities, writing activities, drawing activities, motor activities, mental activities, dan yang terakhir emotional activities. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu ya. Yang pertama ini visual activities. Nah, jenis aktivitas yang pertama yaitu visual activities atau aktivitas visual. Nah, aktivitas ini itu berkaitan dengan indera penglihatan dalam kegiatan ini. Kayak indera penglihatan itu loh. Nah, dalam kegiatan ini siswa itu belajar melalui apa yang mereka lihat. Contohnya seperti kayak membaca buku, terus melihat gambar, terus memperhatikan diagram, melihat video, terus mengamati demonstrasi yang dilakukan oleh guru. Nah, terus aktivitas visual ini kan sangat membantu siswa dalam memahami materi pelajaran karena informasi yang diterima itu kayak lebih jelas, terus lebih menarik, nggak ngebosenin ya. Misalnya kayak saat guru menjelaskan tentang sistem tata surya itu kayak menggunakan gambar atau video, siswa ini kan akan lebih mudah memahami dibandingkan dengan hanya mendengarkan penjelasan yang secara lisan doang. Nah, jadi penggunaan media visual ini dalam pembelajaran sangat penting agar siswa ini lebih fokus dan tidak mudah bosan. Terus selain itu, visual aktivitas ini tuh juga dapat meningkatkan bisa meningkatkan daya ingat siswa. Nah, biasanya materi yang dilihat secara langsung ini akan kayak lebih mudah diingat dibandingkan hanya didengar saja. Maka dari itu guru itu kayak perlu menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti gambar, terus poster, slide presentasi, ataupun video edukasi. Nah, terus yang kedua itu ada oral activities, yaitu ini aktivitas sama kayak yang tadi yang ini, tapi aktivitas berbicara. Nah, aktivitas ini itu berhubungan dengan kemampuan siswa dalam menyampaikan pendapat secara lisan. Misalnya kayak bertanya kepada guru ataupun menjawab pertanyaan, terus berdiskusi dengan teman-teman, terus kayak memberikan pendapat dan melakukan presentasi secara langsung di depan kelasnya. Jadi oral aktivitas ini tuh sangat penting karena dapat melatih keberanian dan rasa percaya diri siswa. Nah, banyak siswa yang kayak sebenarnya tuh kayak memahami materi, tapi kayak takut kan berbicara di depan kelas. Nah, dengan sering melakukan diskusi atau presentasi, siswa itu akan menjadi kayak lebih berani, OPD, kayak menyampaikan pendapatnya. Nah, selain itu, aktivitas berbicara itu juga dapat meningkatkan kemampuan komunikasi siswa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kemampuan berbicara dengan baik itu sangat dibutuhkan banget ya. Baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, oleh karena itu, guru itu kayak perlu memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif berbicara selama pembelajaran itu berlangsung. Nah, terus kita lanjut yang ketiga, ada listening activities. Nah, jadi jenis aktivitas berikutnya adalah listening activities atau mendengarkan. Nah, jadi aktivitas ini itu berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menyimak informasi yang disampaikan. Contohnya kayak
kayak mendengarkan penjelasan yang disampaikan oleh guru, terus mendengarkan pendapat teman saat diskusi, dan menyimak audio pembelajaran seperti pada podcast atau rekaman suara. Nah, kemampuan mendengarkan itu kan sangat penting banget dalam proses pembelajaran. Nah, jika siswa ini tidak mendengarkan dengan baik, maka informasi yang akan diterima kan bisa kurang dipahami. Nah, oleh karena itu siswa itu harus fokus dan memperhatikan saat guru itu menjelaskan materi. Nah, listening activities ini tuh juga melatih kesabaran dan kemampuan memahami secara tepat. Ketika siswa ini mendengarkan pendapat teman saat diskusi, siswa belajar menghargai orang lain dan tidak memotong pembicaraan saat orang lain itu berbicara. Nah, jadi aktivitas mendengarkan ini bukan hanya penting dalam belajar, tapi juga penting dalam kehidupan sosial. Terus yang selanjutnya ada writing activities, yaitu aktivitas menulis. Nah, kayak aktivitas ini tuh meliputi kayak kegiatan mencatat, terus membuat rangkuman, menulis jawaban, dan membuat laporan hasil pembelajaran. Nah, jadi menulis itu merupakan salah satu aktivitas penting dalam belajar. Karena apa? Karena dapat membantu siswa ini mengingat kembali materi yang telah disampaikan oleh guru tadi. Nah, jadi saat siswa ini mencatat menggunakan bahasa sendiri, biasanya materi ini kan jadi kayak lebih mudah. Apalagi kalau bahasanya itu pakai bahasa sendiri. Kan jadinya kayak mudah dipahami. Nah, selain itu, aktivitas menulis ini juga melatih siswa untuk menyusun ide secara runtut dan teratur. Terus kemampuan menulis yang baik dan sangat bermanfaat dalam dunia pendidikan maupun kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu, siswa itu harus membiasakan diri untuk rajin mencatat dan membuat rangkuman materi. Terus ada yang kelima, yaitu aktivitas motorik. Nah, aktivitas motorik ini adalah aktivitas kayak apa ya namanya? Yang melibatkan gerakan tubuh atau praktik secara langsung. Contohnya kayak praktik di laboratorium, terus eksperimen sains, olahraga, dan simulasi kegiatan tertentu. Nah, jadi motorik activities ini sangat penting karena siswa ini nggak cuma memahami tapi juga langsung mempraktikannya. Misalnya kayak di pelajaran IPA, siswa itu kayak melakukan praktik di lab agar memahami materi yang dipelajari. Nah, praktik ini tuh biasanya lebih menyenangkan ya, karena siswa itu kayak terlibat langsung, oh jadi kayak gini ya, kayak gini. Nah, dalam kegiatan belajar, selain itu, aktivitas motorik ini juga melatih keterampilan serta meningkatkan kerjasama antar teman. Gitu ya teman-teman. Terus yang ke-7 ada mental activities. Atau bisa juga disebut aktivitas mental. Nah, aktivitas mental ini berkaitan dengan proses berpikir siswa ya. Seperti kayak menganalisis masalah, mengingat materi, memahami konsep, dan memecahkan soal-soal pelajaran. Nah, aktivitas mental ini sangat penting karena apa? Karena dapat melatih kemampuan berpikir secara logis dan kritis. Nah, dalam kegiatan ini, siswa ini dituntut untuk aktif menggunakan pikirannya agar dapat memahami dan menyelesaikan masalah dengan baik. Nah, semakin sering siswa berlatih dan berpikir ini, dalam memecahkan masalah itu siswa juga kayak semakin lancar ya dan bisa memecahkan masalah sendiri. Maka kemampuan intelektualnya juga akan semakin berkembang. Nah, oleh karena itu, guru itu juga harus memberikan latihan soal dan kegiatan yang dapat kayak merangsang kemampuan ini berpikir siswa menjadi kayak lebih kritis gitu. Terus yang ke-8 ada emotional activities. Ini tuh juga dapat disebut dengan aktivitas emosional. Nah, aktivitas ini berkaitan dengan sikap dan emosi siswa dalam proses pembelajaran. Contohnya kayak misalnya semangat belajar, terus percaya diri, antusias mengikuti pembelajaran, dan berani menjawab pertanyaan.
Nah, emosi yang positif ini kayak sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Nah, jadi kayak siswa kalau merasa senang dan nyaman kan hasilnya kan jadi lebih baik. Kayak siswa tuh semangat dalam menuntut ilmu. Nah, sebaliknya, kalau siswa ini merasa takut, kayak malu, atau tidak percaya diri, maka proses belajar ini jadi kayak kurang maksimal. Oleh karena itu, guru itu harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, agar siswa itu nggak mudah bosan, atau mereka itu bisa termotivasi untuk belajar. Terus yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, berdasarkan penjelasan yang tadi yang sudah saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa aktivitas siswa ini memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Nah, menurut Dairat sendiri itu ada 8 ya tadi, ada oral activities, visual, listening, writing, drawing, motor, mental, dan emosional. Nah, semua aktivitas tersebut saling melengkapi dan membantu siswa dalam memahami materi dengan lebih baik. Terus, semakin aktif siswa dalam berbagai kegiatan pembelajaran, maka semakin baik pula hasil yang akan diperoleh. Maka oleh karena itu, guru itu harus mampu menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan agar siswa ini tidak mudah bosan dan tujuan pembelajarannya ini dapat tercapai dengan optimal. Nah, sekian teman-teman penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.